Kita itu ora saru, tapi memperindah ngomong tok. Kabar apa? Bojoku kena meteng 3 sasi. Wah, selamat, Lek. Selamat ndokmu kuwi. Wong aku wis merantau ki ramune 2 tahun kok. Saiki pisuane diganti. Apa? Bangsane kewan ngono ki diganti buah. Oh, pelemian iki. Penggalian dari literatur dagelan Jawa itu kalau saya menilai sekarang itu baru 25%. Sri Mulat itu pakai 15%-nya. Jadi wong Jakarta sing orang mudeng Jawa ki melu guyu. Ngerti bahasa Jawa, padahal dia belum tentu bisa bahasa Jawa. Benar. Referensiku pertama ini nonton YouTube Jawa, komedi Jawa itu isinya kok ngono. Visuhan. Jadi terpengaruh toh. Oke. Oh ngene iki ora nek sensor-sensoran, gak enek. Bukan lebih Ya aku pengen ngerti wae ya ngapa ngono lho. Saat ini saya ada di Taman Balai Kambang yang oleh pemerintah Kota Solo tengah dilakukan revitalisasi. Dan disinilah titik tolak atau awal mula Sri Mulat berkembang di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, bahkan sampai ke nasional. Di tempat inilah Sri Mulat sering mengadakan pentas, zaman dulu ya, sering mengadakan pentas untuk menghibur masyarakat Soloraya. Selepas dari sini kemudian Sri Mulat bertolak ke Jakarta, mereka mengembangkan pasar dengan masuk ke dunia pertelevisian dengan menghadirkan gaya dagelan Jawa atau juga bisa disebut dagelan Mataram. Dan sekarang di era media sosial, di era YouTube, di era media digital, gaya guyon Jawa itu juga banyak digunakan oleh pelawak-pelawak yang hadir. Mereka menghibur masyarakat dengan ruang yang berbeda. Dari ruang pentas-pentas di panggung, kemudian beralih ke ruang digital. Dan hari ini seperti kita tahu, banyak muncul pemain-pemain atau pelaku seni yang menggunakan gaya guyonan Jawa itu di ruang digital. Dan Sobat Indonesia, kita akan mengeksplorasi perkembangan guyonan Jawa yang kini makin berkembang di ruang digital. Gimana tadi toh? Lah ini golek sapa to? Kok ngene jadi takon. Ya karena Mas Tony. Lah iya. Tambah ketok ganteng ya, Mas. Ganteng presto kowe, mbok wis rasa fitnah. Kowe tujuanmu rene ngopo? Omong. Lek de. Tak udah. Aku nek kowe nyelemu kaya ngono ki rasane ning ati kuwi beda lho. Lah piye? Lah ya cara memanggil seseorang dengan senyuman atau itu rasane ki Ayam ngono ya. ora ayem tok, kowe kaya dadi sisianku. Mas Koko dari keluarga Sri Mulat. Nah, Kang Mus, ini kan aku ada di Kampung Riwil. Kampung Riwil. Kampung Riwil Ngipang. Nah. Lah iya aku ya gemun kok wong tuamu ra mbok jak. Lah ngopo ngajak wong tuaku? Lah kene mungkin arep ngenalke wong tuamu to. Kuali kudu wong tuamu sing nang omahku, Mas. Ora, Mas. Masa wong wedok nglamar ning nggonmu lho. Ora kan maksudnya kan aku wis bar kok ndekmu terus sampean terus dilandak aku lho. Senyummu ki yo medeni kok. Nah lho, kowe jaga kerepen senyum. Mergone nek senyummu kuwi iki dekekmu sak rai kok dadi. Iku mulai Tony belok kiri iki dadi terkenal, itu bermula dari cerita yang seperti apa, Mas? Yo awalnya kan yo ora langsung segampang kuwi to, Mbak. Kabeh iki enek usaha. Ini kalau yang di YouTube itu Balada Kampung Riwil. Setupnya di sini. Di sini. Semua. Kampung ini. Dan pemainnya juga warga sini. Mayoritas warga sini. Mayoritas warga. Nah itu sejarahnya gimana? Sejarahnya pandemi itu. Pandemi. Waktu pandemi kita kan seniman, mayoritas seniman panggung ya, seniman ketoprak. Ada juga yang campur sari wayang wong. Biyen iki tak rewangi melu audisi lawak, audisi masak. Lho ora ning masak ora. Lawak. Terus tekane ning Jakarta karantina, lomba-lomba masuk iso di karantina terus ning nggon TV ki sijine meneh lomba karantina. Akhirnya ra entuk juara. Meskipun masuk lomba ya dikenal. Lomba ning nggon TV mlebu TV kenal. Medhok ke pesawat jebret. Loh ini masnya yang kemarin ikut audisi yang kemarin toh. Loh kok tahu? Iya yang enggak lucu lho. Walah ngono. Jenengan-jenengan iki lak legend banget loh. Lekdul pecah dae. Legend kok kaya jadah ya. Jadah tempe nggon kemuning kuwi yo jadah legend. Oh ngono. Tak kira bioskop legend. Oh iya enak ya. Bioskop legend enak. Kuwi to apa mau lah aku dadi lali teko to. Terus akhirnya iki yo wis mulai sing MC akhirnya kan nenek
sosmed istilahnya. Lah ngopo lah daripada aku melu dadak apa jenenge audisi mending nang omah wis iso berkarya. Nyoba-nyoba gawe pisan, lah kok enak. Nyoba meneh kok penak, nyoba meneh kok penak. Sing penak apa nih to, Mas? Ya maksudnya iki kok penak gampang terus iso menghibur orang lho. Oh, maksudnya penak iki menghibur orang. Oh iya, seneng terus wong do ngarep-kire, "Mas, njuk videomu dienggo story." Ya ngono ki seneng. Ini yang diganggone apa YouTube apa? Ya YouTube ya, Instagram, utama Instagram. Instagram. Instagram, Facebook. Engko bar kuwi lagi tak upload ning YouTube. Padahal kan videonya ngomong sak menit cendek-cendek, Mbak. Iku zaman pandemi atau? Sadurunge pandemi malahan. Sadurunge pandemi. Terus gawe kuwi akhirnya enek video sing viral. Nah, apa kuwi sing viral? Kemudian pandemi itu semua aktivitas kesenian berhenti total. Gabut ceritanya ngono. Gabut terus beberapa teman punya ide ayo gawe YouTube. Dan waktu itu saya belum tahu YouTube. YouTube ki apa ora mudeng? Ora mudeng. Bahkan HP ku mbiyen kuwi ra enek, aplikasi YouTube kuwi ra enek. Lho HP-mu iki HP sing poliponik iku. Ora to. Ya wis ngene iki. Cuma nek mbiyen YouTubean ki rumangsaku Sesuatu sing asing ngono ki. Heeh. Terus jarine boros kuota ngono Oh, ki. gitu. Aku Ya wes, memilih untuk tidak mendownload YouTube. aplikasi YouTube. YouTube piye ya? Terus mulai belajar. Ngene engko bakal entuk duit ngene nek sing nonton akeh. Bla bla bla. Terus isi-isine kok ngopo? Macam-macam wis kaya TV pokoknya, tapi banyak channel di situ. Terus aku isone gawe sitkom itu. Drama sitkom. Ya, saya bisa menulis, saya bisa menyutradarai meskipun sutradara panggung. Ya, mencoba gawe tulisan. Terus tawar ke teman-teman. Kalau ngene iki gelem ora? Nek ra gelem ya wis. Tapi nek gelem semua harus manut saya. Aku wonge rada otoriter, ora patek seneng demokratis aku. Oh iya. Heeh, wis pokoke Iki maksa. sutradara maksa tenan iki. Gelem ngene ra gelem ya wis awalnya itu. Ya wis iseng-iseng dadi video keberapa gitu viral. Video yang pertama udah viral belum? Belum. Kuwi apa nek video pertama kuwi rada rusuh-rusuh malah. Jorok-jorok. Oh, karena referensiku kan nonton konten Jawa sing memang ya jorok ngono. 18+. Apa sing misuh-misuh ngono? Bangsa miso-miso. Oh, misuh-misuh. Jadi referensiku pertama ini nonton YouTube Jawa, komedi Jawa itu isinya kok ngono. Misuhan. Jadi terpengaruh toh. Oke. Oh ngene iki ora enek sensor-sensoran, gak enek. Iki ora enek lembaga sing ngawasi itu, Iya, ora enek lembaga sensor enek. Konten pertama iku. Konten pertama itu. Sing Pisu-pisuan. nonton wong 300-an kira-kira. 300. Dan saya yakin ku ya Wargamu dhewe to, Mas? pemaine dhewe, kanca-kancane dhewe, keluargane dhewe. Berarti warga sak kampung riwi lho, Aku Jojo. nontonnya pengen 5 tahun lah. Lah iya Kan diulang-ulang. nambahi to. Viral pertama kuwi ya sing bojone meteng di remote. Kok iso meteng di remote ya apa Jadi iso? kan ceritanya kali gini ceritanya kali ini. Aku kan itu juga satir, ya toh. Ceritanya itu kan apa? Takoki koncoku. Aku kan mainnya mung cuma konco sing mancing ning belakang layar, karo aku omongan dhewe sing diseting aku. Karo mungkin yang kene jejeren wong. Wah, aku lesu mending apa to, Lek? Tanggal 6 barang ya wong entuk kabar kon desa. Kabar apa? Bojoku genah meteng 3 sasi no. Terus kancaku, wah selamat Lek, ngono. Selamat ndokmu kuwi. Ha wong aku wis merantau kuwi ramune 2 tahun kok. Apa niate bojoku meteng di remote. Transfer. Lah iya. Itu satiran. Wong merantau ngerti itu kabar bojone meteng niki berarti apa? Sing meteng iki sapa? Seperti itu. Terus ada lagi. Yang mana itu? Arek meneh baku viral. Bret. Sing apa jenenge wong randutak. Orang duwe utek. Orang duwe utek nek dibasa Indonesia ki tidak punya otak. Piye Kuwi iki? sampe iki matur nuwun Pak Ganjar. Video kuwi di-repost Pak Ganjar mbiyen. Wis dadi viral kae. Lah iki ceritane soal apa kuwi? Kuwi ceritane kan nenek ngene iki. Istilahnya kan kancaku mancing. Lek piye Lek? Hubunganmu karo sing kae sida mbok lanjut? Wah, ra sida tak lanjut. Lah ngopo? Keluargane ki ra welcome. Apa mergo aku ki wong ra duwe ya? Angger ono kuwi keluargane ulate do peteng. Sapa Lek? Ibune. Ibune apik. Bapake? Wah, bapake ya apik. Adine? Wah, adine ya apik. Lah terus sapa sing ulate peteng? Bojone. Oh. Bojone aku ngono to. Lah iya beneran duwe utek ya. Terus kancaku bilang, "Oh ya bener Lek. Kowe nyet wong ra duwe." Lah iya.
orang diutek. Orang duwe utek iki. Heeh. Yang viral itu justru video pendek. Oke, short. Waktu itu Anu masker batok. masker batok. Iya, itu durasi 1 menit ya? 1 menit kurang lah. Nonton aku kuwi pas pandemi. Masker kok suka batok. Nah, iki tugas ke sekolahan kon gawe masker sesuai pekerjaan orang tua. Lah pekerjaane wong tuamu ki apa tah? Bandar dadu. Nah itu kan video yang sebetulnya asik untuk di-share. Iya, Tinggal betul. story WA, Iya. tinggal uploadan ning Apa wae iso dipasang. Padahal enak lah, Dan karena iki pendek. ceritanya ya lucu. Nek rasa lagi mergo dia pakai masker saka batok mergo bapake Bandar dadu. Bandar dadu. Lah kok iso tekan kono iki lho Mas? Iki piye? Related itu mencerminkan ada kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Ada. Nah waktu itu kan sekolah daring. Oke. Sekolah daring termasuk apa? Itu tugas keterampilan ya. Tugas keterampilan itu kan juga daring dan Ya. bocah-bocah kene iki mung nek nggarap tugas kon gawe apa dipoto. Oke, kirim ke gurune. Nah, Oh. relate-nya itu. Kemudian bumbunya mungkin cuma ning nggon konfliknya kuwi. Apa? Oh, ternyata tugasnya itu tidak sekedar nggawe masker, tapi nggawe masker sing dasare sesuai dengan pekerjaan orang tua. tuamu. Lah ya itu makanya menarik. Nah ya. Pesanda itu kan dari saka genrenya itu dari suku apakah waktu itu. Suku apakah ya? Ya, suku apakah itu cuma lagu potong dijadikan satu. Menurut saya itu kaku, rasanya kaku. Terus kita tahun berapa itu kita membubarkan diri, suku apakah apakahnya bubar? ya. Aku diambil sama adik tingkat. Adik tingkat kuliah di UNS? Ya. Oh. Terus ngobrol. Kan aku ya seneng ketoprakan ngono seneng. Terus kesenian teater ya juga seneng. Lah di sisi ruang pentas Candai kalau kita ngejauk. Iya, nah, interaksi sama penonton. sama pemainnya, pemain? iya. Oke, sama pemain. Di sisi lagu kan perbedaan lagu kan ada kekosongan. Kekosongan. Nah, kekosongan itu dibuat selentur mungkin. Secair Apapun mungkin. guyonannya. Jadi gue sebenarnya banyak yang spontan. Iya, Nggak ada skrip atau apa? nggak ada. Tapi rasanya kayak enak toh. Iya. Itu skripnya itu nyambung. cuma lagu-lagu aja. Oh, urutan lagu paling ini. Iya, urutan lagu. Lagu, terus lagu joke. Lagu joke itu lagu pendek. Lagu pendek. Diplesetkan menjadi joke. Terus ada siapa yang kepengen ngejuk sendiri boleh gitu. Nah, apa yang hal-hal yang kayak gitu itu yang akhirnya komedinya Mas Tony iki terus ditambah masyarakat. Iya, karena kejadian seperti itu kalau ada. Senengi bojone wong, ya bojo disenengi ngono iki. Kalau logikane ya aku dilokke to. Iya ya beneran diutek. Jadi saya nek ketemu Mas Tony ra duwe utek. Heeh. Lah mosok bojone disenengi bojone ACC ora mungkin to. Ya tetep latih peteng to Iya ya. iya bener. Sampai-sampai aku ki ning dalan ki takok wong, ancer-ancer anggere kepethuk wong tuwa ngono ki to mbiyen ki pas viral iki. Bu, daerah menika pundi, Bu? Aku takok ning daerah ngendi ya? Pas kuwi ning Karangpandan apa ngendi no? Ya, Tangmangu aku arep golek Tangmangu. daerah kono arep MC no. Sore-sore nek wong nongkrong ibu-ibu karo bapak-bapak lho. Anu menika, Mas. Bali Branti apa niku aku takok ngono aku medhok mobil karo kancaku. Iya ya. Kuwi dikandani. Bar ki ibuke iki lagi sadar wong kono ibu-ibu. Oh iki no masih sing ra diutek ki no. Mas ini sih Mas niki masih sing ra diutek. Nih Mas Tony ngono ki ora masalah. Ora masalah. Tidak tersinggung. Pentas tahun baru waktu itu kita belum go Jakarta. Di neng Solo. Di Solo. Kita diundang di Taman Mini. Ya, Taman Mini. Ini tahun berapa tuh? Aduh. 90-an. Wih Taman Mini kok. Wih lawas berarti. Ya, wis ya lawas. 90-an ngono wae. 90-an iku, heeh. Kita main itu waduh gila-gilaan. Jadi wong Jakarta sing orang mudeng Jawa ki melu guyu. Ngerti bahasa Jawa? Padahal dia belum tentu bisa bahasa Jawa. Benar. Tapi melu guyu. Melu guyu. Lah apa? Ya nggak tahu. Ya itu menariknya di situ itu. Kampung Riwil ini besarnya malah dari YouTube ya kalau boleh Dari dibilang. YouTube. Dari YouTube. Dan Kampung Riwil kalau dulu kan belum Kampung Riwil masih ngipang. Jadi masih ngipang. Itu mendirikan Kampung Riwil di YouTube. Itu gotong royong berarti.
Gotong royong apa? Gotong royong. Iya. Kan Sambatan sih. kayak Kang Mus nggak ngerti YouTube. Nggak ngerti. Kuwi jika anu nih sopo yang terus bagaimana nyuting nganggo kamera dan lain sebagainya gitu. Nah itu gotong royong dan awalnya alat juga kita pinjem nyewa ngono kuwi. Ya. Oke. Kalau sekarang lebih banyak di YouTube atau yang di panggung-panggung? Banyak di YouTube juga. Banyak di YouTube. Meskipun beberapa personelnya pemainnya juga wis mulai rame peyinane tanggapane. Peyenan ini maksudnya payu ya? Payu tanggapan. Ya. Dari offerku ya dari mereka yang lihat sosmed sih, efek dari lihat sosmed. Makanya kaya ning Instagram, kaya ning nggon apa, butuh sosmed kuwi kirana aku gawe ra menghasilkan duit ya wis ora masalah, sing penting guyumu rezekiku kok. Ya toh. Dadi begitu wong nonton ya akhirnya kok wah pengen nanggap iki. Promosine lewat sosmed juga. Tidak semata wah iki ning kene ra nek dite. Wah, sementing ini berkarya, duit itu akan moro dhewe golek dhewe. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wah, nah ini quotation meneh iki. Mas Koko ini kan udah terlibat di Cirebon udah jauh ya. Sekarang ini lagi era istilahnya guyon Jawa. Di YouTube juga itu rame ya. Dan itu sepertinya diterima oleh masyarakat. Nah, menurut Mas Koko apa yang bikin guyonan Jawa ini diterima oleh masyarakat? Ya karena waktu itu sebenarnya gini, kalau menurut saya dengan banyaknya media sosial yang beredar ini menjadikan para seniman yang ada di berbagai daerah di Indonesia itu kepingin memunculkan ciri khas ke daerahnya masing-masing dan itu bagus sekali menurut saya. Mungkin ada yang dari ini sekarang yang kita sering lihat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, juga ada dari Betawi juga ada. Kemudian juga ada dari beberapa kota di beberapa pulau di luar Pulau Jawa juga saya pernah lihat. Saya pikir itu bagus, artinya itu bukan ini apa ya? Karena kalau di zaman waktu itu yang sebelum ada medsos itu kan mereka kepingin tampil di stasiun TV itu susah sekali. Casting kan lah ya. Casting dan sebagainya itu sangat diperlukan. Sekarang dengan fasilitas yang disediakan oleh platform digital itu kan menjadikan seniman ini adu kreasi dan itu sah aja. Jadi kan cerita toh pas melu audisi nganggo basa Indonesia kuwi ora sukses. Terus mulih neng Solo nganggo basa Jawa. Nah, iki apa terus berhasil? Berarti apa sing membedakake, Mas? Ya yen kaya bahasa Indonesia ki ya karena aku tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia ya. Kurang los bahasa Indonesia. Jadi kurang nyaman, Mbak. Kurang nyaman. Karena aku ngono nek meng lawak. Iya, karo mangsaku ki kaya iki kene iki gesture piye rasane. Juga kan lawak kuwi kan kudu anu, Mbak. Apa jenenge ketepatan pengucapan, waktu ngono ki. Telah sithik jane momen ngene gandeng telah sithik dadi ra lucu iso seperti itu. Yen aku nganggo basa Jawa kan penak. Luwes. Contohnya piye, Mas? Ngomong nek nganggo basa lawakan nganggo basa Indonesia nek dadekke basa Jawa ki piye? Ya yen basa Jawa yen video ora masalah, Mbak. Yen langsung sing live apa-apa kan iki jane lucu. Bahasa Indonesiane apa sih? Aku ngono kesuwen. Tapi kulino basa Jawa kan tak iso basa sing tidak baku juga sing apa istilah kan wes enak juga. Jadi mungkin ngene ya, nek basa Jawa iki kata mau jenengan luwih kulino nganggo basa Jawa. Terus yang kedua, audiensnya ya. Audiensnya iki oke wong Jawa. Iya, dan jadi koyo luwih cedak gitu. Luwih cedak, luwih mengerti dengan lawan Jawa, masyarakat Jawa. Istilah kebiasaan-kebiasaannya lu yang ngerti, rasane barang lu yang ngerti seperti itu. Bahasa Jawa itu tidak jauh dari gestur bahasa tubuh kita. Gesture, Kak. Jadi mereka tahu, oh maksudnya ini ngene iki toh. Kayak gitu. Iya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa lawaan atau dagelan Jawa gitu ya. Jawa itu sebenarnya sudah mempengaruhi semua aspek seni komedi di Indonesia. Entah itu yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Betawi itu sudah terpengaruh semua. Terpengaruh. Misalnya apa? Apa bagian dari apa ceritanya? Itu ceritanya? Ceritanya itu sangat simpel. Oke. Cerita, ya. Kemudian juk-juknya itu juga langsung spontan. Oke. Ya. Nek saiki nek muni Jawa, ketika muncul istilah guyonan Jawa, nek menurut Kang Mus ki apa definisinya apa itu? Jawa itu guyonan Jawa ya. Kalau basicnya di ketoprak itu kan keseriusan ya, situasi komedi. Jadi biarkan penonton yang tertawa, tapi kita yang melakukan jangan tertawa.
Kita harus melakukan dengan serius. Berarti pemain orang untuk guyu. Orang itu guyu, kecuali memang adegan guyu. Oke. Harus melakukan itu dengan serius. Nangis so tenan biar penonton tertawa. Karena nangismu kuwi lucu bagi penonton. Kekonyolan. Dan intinya Jawa itu kan, roh Jawa itu kan yang unggah-ungguh. Berarti nek mbok definisike kuwi guyonan Jawa nggak cuma sebatas soal aku nganggo basa Jawa. Guyonannya nganggo basa Jawa. Iya, bukan itu. Tapi ada itu tadi. Tapi peristiwa itu, peristiwa yang serius. Ceritanya, iya. Nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu. Iya. Oke. Dan nilai-nilai Jawa itu ya yang masih relate dan harus kita tetap gegem kencang itu. Kalau nggak pengen punah ya nilai-nilai unggah-ungguh itu. Dimasukkan. Sebetulnya nggak perlu sinau gamelan, nggak perlu sinau tari bedoyo klasik, enggak. Kadoan. Wis. Kue orang yang Solo angel. Wong sing unggah-ungguh wis kuwi wis Jawa. Itu wis gegem Jawa. Jadi nek guyonan di situ isinya ada unggah-ungguhnya, nganggo basa Jawa, kuwi wis guyonan Jawa kuwi. Iya. Guyonan Jawa itu ya ora guyonan sing menyakiti begitu. Enggak menyakiti orang lain. Enggak menyakiti sing iso membuat orang malah happy gitu ya. Iya. Pasemon. Apa ki Mas pasemon? Pasemon itu semacam satir ya. Satir. Tidak diungkapkan vulgar. Ngantem gitu enggak. Oh, nek Jawa istilahnya pasemon gitu ya. Pasemon. Dan seniman Jawa zaman dulu yang digunakan pasemon itu. Iya. Ada nggak Mas cerita Sri Mulat yang bikin penonton tersinggung atau jenengan mendapat reaksi gitu? Pernah. Dulu pernah waktu di Jakarta itu salah satu contoh Pak Tarsan dengan Pak Bindot. Pak Tarsan sama Pak Bindot. Pak Bindot itu kan dia kan punya gaya, punya style tuh kalau dia disenggol tuh jatuhnya agak over. Lebay gitu ya. Lebay banget gitu. Padahal nggak diapa-apain. Cuma disenggol gimana gitu, dia jatuhnya agak gimana. Kadang-kadang yang lihat waktu itu ibu-ibu. Itu sampai kita diprotes sama Persatuan Ibu-ibu Dharma Wanita. Iya, Pak Tarsan itu Pak Tarsan kok begitu sama orang tua. Sarkas gitu ya. Sama orang tua kok kurang ajar ya. Akhirnya gitu. Pak Tarsan ngomong, udah kalau ntar besok-besok kalau aku manggung mentas jangan dijadiin satu Pak ini Bindot. dengan Pak Bindot. Ntar protes lagi. Sejak episode pertama bahkan banyak sekali yang komen negatif soal Kampung Riwil itu. Apa tuh, apa contohnya? Ya misalnya enek adegan cah cilik wani karo wong tua. Oh gitu. Terus ada beberapa kalimat yang tidak pantas diucapkan anak-anak. Nah itu saya paksakan. Terus kalau nanggepi komen-komen yang kayak gitu gimana? Ya kita saring. Tetap akhirnya nggak lagi pakai yang kayak gitu, misalnya kok enak adegan cah cilik wani wong tua, adegan berikutnya nanti nggak boleh lagi atau gimana itu? Kita melihat apa itu logisnya. Oke. Alasannya yang kita lihat, Iya. motivasinya. Ngopo kok bocah iki nganti wani karo wong tua? Karena sing tua ya kebangetan. Itu. Ya, yang penting kan orang ngeplak ndas, orang misui. Orang pisuan. Tapi nek mung piye to, Pak? Itu kan wajar. Iya. Dan itu bocah kampung ya ngono. Iya. Setiap pemain pasti pernah ngalami kan. Gitu. Pernah ngalami. Jadi Gepeng juga pernah ngalami, Mami juga pernah ngalami. Iya, Gepeng yang apa Mas Gepeng? Kalau Gepeng itu nyebut apa ya? Waktu itu nyebut. Jadi kalau biasa di panggung nggak ada masalah. Waktu itu pernah nyebut di TV. Oke. Nyebut Modin itu. Modin Geragas gitu loh. Gitu. Wah, itu, para Modin langsung. Itu. Wah, tapi jadi akhirnya sensitif juga ya sensitif. waktu itu ya. Akhirnya semua bapak terus mengkoreksi, semuanya dikoreksi, bahkan dilatih. Ya, artinya berarti lawakan di era itu kan tahun berapa? 80-an ya? Iya. Lawakan di era 80-an itu pelawak-pelawak itu juga harus aware gitu ya. Iya. Apa ya? Ada apa istilahnya menerima komplain-komplain kayak gitu ya. Iya. Kan ada juga mungkin pelawak yang mikir, "Lah wong iki konteknya lawak ngopo kowe nesu kayak gitu tuh." Cuman kadang kalau kayak gini iki lho. Wong ngene-ngene iki ora duwe ya cara-carane ora bener kok ngene-ngene iki. Ora dutek ya termasuk sing ngono-ngono ki, Pak. Lah iki kan lawak. Lawak itu membengkokkan sesuatu yang lurus, kayak lucu. Emang
istilahnya aku nyenengi bojone wong kan contoh sing kleru. Ya emang dalam di sini konteksnya aku memerankan orang yang keliru. Iya. Ya yen aku ki kleru genah kleru. Lah iki mulane supaya nih aja dicontoh mulane aku dilok kira tutek ngono. Memang tak bikin situ. Iya. Betul. Tapi waktu itu seketat itu juga gitu ya. Padahal Sri Mulat udah punya udah punya rambu-rambu. Yang nggak boleh apa? Nggak boleh. Misalnya apa Mas Rendo? Namanya yang jelas itu ya kita nggak boleh sara, nggak boleh. Sara, oke. Kemudian pornografi nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian kita menirukan orang yang diskriminasi atau apa gitu ya? Diskriminasi juga nggak boleh. Terus yang ada disabilitas itu nggak boleh kita tiruin, nggak boleh. Oke gitu. Nggak boleh. Terus ada batasan-batasan nggak cerita? Misalnya di Balada Kampung Riwil itu ya, misalnya yang nggak boleh itu apa? Misalkan gitu. Yang nggak boleh ya politik. Politik bebas politik. Bebas politik. Padahal ini biasanya kok oke loh, sing endorse loh. Oh sudah banyak, tapi kita tolak. Yo, jane ya maneman. Di hati jane yo gede loh jane. Oh iya gede, apa meneh iki kok memilu. Tapi saya yakin kalau politik itu pemilu ya kok tetap ra gelem iki. Enggak. Tetap enggak, karena itu akan membunuh. Akan membunuh. Komedi. Apa akan membunuh apa? Membunuh channel kita. Oh, karena ada idealismenya di situ ya? Iya, karena penonton kita itu tidak semua pengikut politik paslon 1, paslon 2, paslon 3. Okay. Enggak semua itu. Jadi enggak kayak gitu? Enggak. Ya. Jadi politik enggak, terus pisuhan? Enggak, pisuhan berusaha enggak. Pisuhan berusaha enggak? Enggak. Padahal banyak loh ya, drama-drama sitkom gitu yang guyonan Jawa itu malah ngobrol pisuhan gitu ya? Tapi kita enggak. Kita mensensor betul pisuhan itu. Kenapa? Dari episode 1, kalau episode 1 saya akui memang salah referensi saya waktu itu. Tapi begitu muncul tokoh anak kecil, kemudian kan harus menjaga itu. Bagaimana anak kecil itu tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya sing lekoh, sing lekoh ki apa Mas? Lekoh kuwi kemproh ngono. Oh, kemproh ya. Kemproh. Ane bayangke ning kono anak cah cilik sing berperan kemudian isih anak bisu-bisuan. Artinya all segmen ini kan akan terkotori. Padahal penontonnya juga anak kecil, anak bisuane wah iki. Berarti Mas Pandra Pak Ijoy tiap hari juga kerungu bisuan. Kita itu ora saru, tapi memperindah ngomong tok. Ora saru memperindah ngomong-ngomong. Lah itu kan gini, kata-kata saru itu kan dalam imajinasi kita orang-orang sendiri itu beda-beda, kan. Iya. Penerimaan gitu benar. ya. Iya. Kita berkomitmen ora misuh. Ora misuh. Mulai usia 19 tahun. Ora enek bisuan. Ora enek bisuan. Saiki bisuane diganti. Apa? Bangsane kewan ngono ki diganti buah. Oh, pelemian iki. Lah ngopo sik? Iki lucu. Ngopo bisuan ki identike kan karo kewan yo. Iya. Kok nganggo kata buah iki lho. Lah itu kan biar penerimaan sing dipisui iki juga enak. Tapi maksudnya yo bisuan. Tapi nek mangkel banget ora mung sak pelem. Apa? Rujaki. Kuwi kan kafe meliputi. Gitu. Contoh terakhir di episode 1 minggu yang lalu. Itu temanya tentang kital kidul. Judulnya kital kidul. Nek basa Indonesia niku kital kidul ki apa ya? Kital kidul itu apa kuwi? Jawa banget iki. Tersandung gitu loh, kata kalimat yang tersandung. Jadi awalnya itu waktu lebaran, itu kan nek wong Jawa kulino nganggo bahasa sing dakik-dakik. Ya aku njaluk ngapura ya le wong tuwa nek ana kital kidule rembug ya. Oh iya. Ada terpelesetnya kata-kata. Itu kalau di sini artinya itu. Di komen itu ada yang nulis gini, maaf Mas, kata kital kidul itu jangan digunakan. Kenapa? Karena kalau di daerah Banyumas, itu artinya itu persetubuhan antara pria dan wanita. Lah, beda kultur. Beda kultur. Terus satu lagi mungkin soal guyonan Jawa ini, Mas Koko yakin nggak ini masih akan tetap eksis untuk beberapa tahun ke depan? Masih, Mbak. Masih tetap eksis. Karena Jawa itu kan ya kebetulan suku terbanyak di Indonesia. Dan tersebar di mana-mana. Wilayah Jawa sampai ke barat itu yang banyak orang Jawa. Oh, banyak orang Jawa sing kemana-mana. Iya. Diaspora. Iya, itu nang Kalimantan yo. Enek wong Jawa. Enek wong Jawa. Jadi mereka iso nompo kuwi ya. Bener. Walaupun dialeknya mereka tidak tahu, tapi tahu bahasa tubuh kita. Kemudian suku Jawa pun juga ceritanya juga enggak semen ini.
penggalian dari literatur dagelan Jawa itu kalau saya menilai sekarang itu baru 25%. Baru 25%? Iya, Sri Mulat itu pakai 15%-nya. Yang 10% di masyarakat. Padahal penggaliannya masih jauh. Belum apalagi gojekan antar kru dekorasi itu lebih lucu daripada pelawak-pelawaknya sebenarnya. Nanti lain waktu saya ceritain. Iya boleh nih, menarik ya, menarik itu. Kalau komedi itu jangan cuma ngomong Jawa, podo, tatarannya podo. Komedi Jawa, komedi Indonesia, komedi Barat itu sama. Akan tetap hidup selama tetap diupdate. Oke, ya kuwi mau mungkin biyen zamane komedi panggung. Pak Ranto Edi Gudal timbul, Sri Mulat. Sekarang stand up komedi. Iya. Itu kan ada update. Jane kan guyonan ngene iki ya wis jaman dhisik iki. Wis ket enek, ludruk iki kok enek ketoprak. Guyonan monolog ngono kuwi wis enek. Jawa iso mengikuti itu enggak? Dan kuncinya adalah di penulisan. Cerita? Iya, enggak cuma cerita, penulisan apapun, cerpen oleh. Penulisan materi stand up oleh. Itu bagian dari yang menghidupkan, itu kunci yang menghidupkan pertumbuhan komedi, termasuk komedi Jawa. Nek penulis hilang ya wis Jawa. Berarti intinya kreativitasnya gue ya bermain itu meskipun platformnya beda-beda. Ya gue tergantung Mbak. Tergantung pelawake orangnya. Pelawake barang gue sing selalu mengemas apa sesuai dengan apa jenenge pasar, maksudnya mengikuti lah. Iya. Alah kaya aku sok tahu. Nah aku nurut akune dhewe lho. Heeh, maksudnya iki bukan untuk jawaban orang banyak ora ngerti aku. Aku tidak mau ngudu ngene. Tuntutan Indro itu serem loh, Mbak. Iya, kamu harus gini. Harus taat peraturan, itu. Saya hampir pasti itu kalau di depan pelawak Sri Mulat, itu nggak pernah gojek, Mbak. Jenengan? Sampai saya sering beberapa kali ditegur sama Pak Tarsan. Kowe iki sing rada rileks lho. Rileks piye wong aku iki hitungane saya yang harus menaikkan rating di TV, noto rating, sharing, noto dagelan, noto cerita. Semuanya kita toto lah, saya dengan tim saya waktu itu. Jadi di divisi saya komedi adalah sesuatu yang harus digarap dengan serius. Komedi itu adalah sesuatu yang harus digarap dengan serius. Iya. Komedi menurut Mas Tony, komedi. Apa? Komedi adalah kan duwe dari tiap huruf enek artine, Mbak. Komedi. Keadaan di mana akan membuat orang tertawa. Orang akan tertawa melihat keadaan. Komedi kuwi anu kuwi lho. Apa? Kowe ngerti basa guyonan parikena? Parikena? Heeh. Dadi gojekan sing jane kene ora nyerang kono. Ning kono iki krasa, ngono lho. Kayak nyindir, ning padahal ini ngomong tok gojekan. Melihat keadaan itu orang akan tertawa. Komedi itu bunga hidup ya, bunga kehidupan. Komedi itu bunga kehidupan. Jadi apa sih yang dirasakan manusia itu? Seperti yang dirasakan bunga ketika menunggu bunga itu mekar. Nah komedi ya puncak itu, puncak yang ditunggu manusia itu sebetulnya. Iki rada filosofi. Dhuwur banget ya aku. Dhuwur banget. Kayak orangnya gerung lah. Edan, padahal guyu biasa dikira kuwi komedi. Sesuatu yang harus digarap dengan serius, nggak boleh celelean. Di orang-orang di belakang layar di komedi itu nggak ada yang celelean, Mbak. Meskipun di panggungnya celelean. Celelean, biarin mereka mau gelundang-gelundung nggak apa-apa. Tapi yang namanya tim kreatif saat sutradara begitu kita ngelihat itu, kita ngelihat mereka mentas itu kita nggak bisa ketawa loh Mbak. Karena kita sudah bermain grafik, di otak kita tuh grafik. Iki kok iso mendatangkan kelucuan seberapa banyak kayak gitu. Betul. Dari melihat keadaan orang akan tertawa. Iya. Ngono kuwi maknane ngono. Maknane ngono kuwi. Berarti apa kesimpulannya? Gawe wong sadar. Gawe wong sadar akan dirinya sendiri. Komedi ki kuwi.
Berde apa? Ih. Ih, takak terus Mbak, wis ucapane padha sing arep. Aku nek meh nyimpulke iki gak iso. Tapi intine nek menurut jenengan komedi iki marai wong seneng, komedi kuwi marai wong guyu. Iya. Gitu. Komedi kuwi bar nonton masalah-masalah yang dia hadapi itu seketika hilang. Meskipun kok balik ngomah ya anu meneh. Iya, bagiku yang komedi itu adalah sesuatu yang bikin orang ketawa. Entah itu ucapan, gerak, ataupun gambar, sing penting iso gawe guyu. Kuwi. Terus karo sing apik ora menyinggung perasaan. Ngono wae. Orang itu kan sing digoleki seneng. Iya, seneng. Bahagia. Buah dari kegembiraan itu kan tawa. Oke, ya, oke ya. Masuk. Buah dari kegembiraan itu tawa. Heeh. Nek wong nek wis iso seneng, wong loro wae mari yo. Kasarane Ngono. gitu. Oke, Nah, cerdas. gitu lho kuwi. Dalam diri kita juga ada komedi. Hal sing lucu ning ngene awake dhewe akeh. Sing Berarti padha wae menertawakan diri sendiri no, Mas. Iya. Ya aku gawe gelo wong ning wah komedi. Oh, ngono kuwi. Kita pentas leren, terus ada seorang dua cewek. Dua cewek ini menghampiri. Waktu itu aku sama Wisik, Mas Wisik itu ya. Dia minta apa? Mas minta ada kartu nama. Padahal waktu itu urung duwe. Orang ngerti duwe kartu nama. Aduh, Mbak. Maaf aku ora duwe, Mbak. Cium saja. Ceweknya begitu. Dia minta dicium. Heeh. Dicium jenengan karo Mas WC. Heeh. Aneh loh. Yo aneh no. Aneh. Lah itu sebagai tanda tangan aku anggap itu tanda tangan Apresiasi. Benar, betul. itu. Dia sangat menghargai jenengan. Heeh. Sing apa istilahnya iso menghibur mungkin. iya. Oke. Aneh sih. Terus Mbok Sun, Mas. Mbok Sun, Lek. Iya, heeh. Bagian di. Aku kiwa, bisa tengen. Bukan lebih Ya berkesan. aku pengen ngerti wae ya ngopo ngono lho. Kan aku ngaku karo kowe. Iya. Dadi awake dhewe iki ora ana rahasia Oh, apapun. terbuka. Oh iya. Pemirsa yo ya. Ayo wis yo.